Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya? Kabar baik bukan? Oke, kita bertemu kembali dalam acara yang sama, yakni melanjutkan pelajaran sejarah nasional Indonesia. Masih pada KD yang pertama atau 3.1, yakni perjuangan menegakkan integrasi bangsa dan negara Indonesia. Pada pertemuan yang lalu kami sudah menyampaikan beberapa masalah terkait dengan gangguan keamanan yang mengancam tegaknya integrasi bangsa Indonesia, seperti peristiwa PKI Madiun, APRA, DITII, peristiwa Andi Agis, peristiwa Republik Maluku Selatan. Itu beberapa peristiwa yang sudah kami jelaskan yang mengawali daripada pertemuan kami yang pertama kali. Dan untuk pertemuan kali ini kami akan melanjutkan, yaitu dengan peristiwa PRRI Permesta dan peristiwa G30 SPKI tahun 1965. Namun sebelum kami melanjutkan pelajaran ini, baiklah kita sapa terlebih dahulu kalian semuanya. Kami berdoa supaya kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kami berdoa kalian supaya tetap menjaga diri, tetap berada di rumah. Kami minta kepada kalian semuanya supaya tetap menjaga kebersihan, cuci tangan, membasuh tangan dengan sabun, dan bahan-bahan lainnya. Kemudian tetaplah berada di rumah pada masa pandemik COVID-19 ini. Sebab peran kalian sangat besar untuk mempercepat pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Tapi apabila Anda tidak patuh, tidak taat, sering keluar rumah, tidak jaga kebersihan, tentu ini akan memperburuk kondisi penyebaran COVID-19 terutama di negeri kita. Ingat, saat ini penambahan cukup besar, hampir tiap hari kurang lebih mendekati angka 2000. Ini penyebaran atau saudara-saudara kita yang terinfeksi virus COVID-19. Oleh karena itu peran kalian sangat besar, yakni diantaranya tetap berada di rumah, tidak usah kemana-mana, termasuk diantaranya kalian adalah belajar mengikuti pelajaran dari rumah kalian masing-masing. Itu harapan kami, itu keinginan kami, dan juga pemerintah pada umumnya. Baik, anakku sekalian, sekarang kita lanjutkan pelajaran kita. Ayo tetap semangat, bangun, bangun, bangun. Segera menghadap ke HP-nya masing-masing untuk mengikuti pelajaran sejarah pada hari ini. Anakku sekalian, kita lanjutkan sekarang topik atau permasalahan lain yang mengganggu, mengancam integrasi bangsa Indonesia, diantaranya adalah peristiwa PRRI Permesta. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia dan Piagam Perjuangan Semesta atau Permesta. Dua peristiwa ini waktunya hampir bersamaan. Oleh karena itu kemudian peristiwa ini digabung dalam satu satuan, namanya PRRI Permesta. Padahal tempatnya sangat berjauhan. Satu ada di Sumatera Barat, kemudian satu lagi ada di Sulawesi bagian utara. Namun demikian, karena waktunya hampir bersamaan, maka kemudian dua peristiwa ini digabung dalam satu kesatuan.
Nah, anakku sekalian, peristiwa PRRI Permesta ini hampir-hampir meruntuhkan negara kita pada waktu itu. Peristiwa Permesta hampir-hampir merobohkan negara kita pada waktu itu. Kenapa begitu? Karena peristiwa PRRI Permesta ini didalangi oleh perwira-perwira militer atau penguasa-penguasa militer yang ada di daerah-daerah. Jadi kalau sekarang itu seperti para pangdam. Ada bayangkan, kalau pangdamnya, penguasa militer di daerah-daerah yang ada di provinsi-provinsi ini sudah bergerak, tidak lagi patuh kepada pemerintah pusat, mereka ingin mendirikan negara sendiri, kita tidak bisa bayangkan. Mereka punya senjata, mereka punya anak buah, mereka punya kekuatan. Tidak hanya militer itu sendiri, bahkan didukung oleh masyarakat yang ada di daerah itu. Oleh karena itu, terjadinya peristiwa PRRI Permesta ini sangat-sangat memberatkan pemerintah pusat ketika akan menumpas dua peristiwa ini yang letaknya saling berjauhan. Satu ada di Sumatera Barat, satu ada di Sulawesi Utara. Baik, kapan peristiwa PRRI Permesta itu nanti terjadi? Peristiwa PRRI Permesta terjadi 15 Februari 1958. Jadi diproklamirkan 15 Februari 1958 oleh siapa? Oleh Letnan Kolonel Ahmad Hussein. Oleh Letnan Kolonel Ahmad Hussein. Nah, siapa dia? Letnan Kolonel Ahmad Hussein itu, dia adalah pimpinan Dewan Banteng di Sumatera Barat yang dibentuk pada tanggal 20 Desember 1956. Jadi dia adalah orang penting. Dia adalah orang yang punya pengaruh, yaitu yang ada di Sumatera Barat pada waktu itu. Kemudian 2 hari kemudian, yaitu pada tanggal 17 Februari 1958, disusul dengan diproklamirkannya Permesta oleh Letnan Kolonel D.J. Somba di daerah militer, yaitu Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Daerah itu menyatakan memisahkan diri daripada pemerintah pusat. Saya ulang, memisahkan diri dari pemerintah pusat. Selain itu, Permesta juga mendukung gerakan PRRI yang ada di Sumatera Barat yang diproklamirkan oleh Ahmad Hussein. Nah, anakku sekalian, jadi waktunya hampir bersamaan. 1 PRRI tanggal 15 Februari 58, Permesta 17 Februari 1958. Kedua daerah itu, para pemimpin militernya, penguasa militernya, memproklamirkan diri membentuk pemerintahan sendiri-sendiri, pisah dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, hampir-hampir negara pada waktu itu runtuh. Karena dua daerah penguasa militer ini sama memisahkan diri. Kemudian apa yang menjadi sebab yang mendorong daripada dua daerah itu nanti memproklamirkan diri, memisahkan diri dari pemerintah pusat? Satu di antaranya, mereka beranggapan bahwa pemerintah pusat dianggap tidak memperhatikan pembangunan yang ada di daerah. Jadi pemerintah pusat dianggap tidak memperhatikan pembangunan yang ada di daerah. Yang dibangun hanya pusat saja, Jawa saja.
Padahal mestinya tidak demikian. Waktu itu memang kondisi ekonomi Indonesia masih buruk. Kas negara kosong, inflasi tinggi. Jadi yang digunakan untuk memperhatikan daerah-daerah itu memang tidak ada. Ya, jadi tidak ada. Nah, karena tidak ada yang digunakan untuk memperhatikan daerah, itulah akhirnya kemudian ada anggapan bahwa pemerintah pusat tidak memperhatikan pembangunan di daerah. Kemudian yang kedua, pemerintah pusat dianggap tidak adil di dalam pembangunan keuangan, atau saya ulang, di dalam pembagian masalah keuangan, yaitu antara pusat dengan daerah. Daerah A mendapatkan bantuan 15 miliar misalkan. Sementara daerah B kok hanya dikasih 5 miliar. Daerah C mendapatkan 11 miliar. Daerah E, D mendapatkan hanya 8 miliar. Kok tidak imbang, tidak sama satu sama yang lain. Nah, mereka kemudian berprasangka buruk. Ini pemerintah berarti tidak adil. Kenapa si A dikasih sekian, si B hanya sekian, si C sekian, si D sekian. Nah, anakku sekalian, perlu kalian ketahui bahwa pembagian keuangan ke daerah-daerah dari pusat itu tadi memang disesuaikan dengan skala prioritas yang ada di daerah masing-masing. Sehingga berbeda satu dengan yang lain. Sebab kebutuhan daerah satu dengan yang lain itu memang berbeda. Kemajuan daerah satu dengan yang lain memang berbeda. Oleh karena itu, kalau pembagian anggaran bantuan pusat ke daerah itu memang berbeda, ya memang sudah sewajarnya. Sebab yang namanya adil itu tidak mesti harus sama. Seperti kita membelikan baju kepada anak kita. Tidak mungkin sama. Kita membelikan baju anak kita yang nomor 1 dengan yang nomor 2. Mesti ukurannya beda. Tidak sama. Nah, oleh karena itu sekali lagi, sebenarnya tidak seperti itu. Ya, ini. Jadi pembagian anggaran ke daerah-daerah itu sesuai dengan skala prioritas. Besar kecilnya memang tidak sama. Itu sebab kedua. Sebab yang ketiga, yaitu masalah konsepsi presiden yang dianggap tidak konstitusional. Ya, masalah konsepsi presiden 22 Februari 1957 yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno itu dianggap inkonstitusional atau tidak berdasarkan konstitusi. Kenapa seperti itu? Di dalam konsepsi tersebut memang disebutkan salah satunya bahwa sistem liberal akan diganti dengan sistem terpimpin. Karena sistem liberal dianggap gagal mengantarkan rakyat Indonesia untuk menciptakan pemerintahan yang stabil dan ekonomi yang stabil. Dianggap gagal. Oleh karena itu Presiden Soekarno kemudian punya konsep ini harus diganti. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara sistem terpimpin atau demokrasi terpimpin. Di mana Presiden Soekarno akan tampil di depan, tampil di muka, yakni akan memimpin segala kebijakan, mengeluarkan segala kebijakan berdasarkan kemauan, keinginan dari Presiden Soekarno. Nah, konsepsi ini kemudian mendapatkan reaksi luar biasa dari partai-partai politik. Kenapa seperti itu? Karena dianggap konsepsi ini tidak
berdasarkan undang-undang atau inkonstitusional. Kenapa? Presiden tidak berhak mengubah ketatanegaraan atau sistem ketatanegaraan yang ada di Indonesia. Itu bukan hak presiden. Akan tetapi justru presiden mengeluarkan tindakan semacam itu, yakni konsepsi presiden karena ada keinginan supaya negara secepat mungkin bisa berjalan stabil. Hanya caranya mungkin yang tidak bisa diterima oleh partai politik atau masyarakat pada waktu itu. Ini menyebabkan daerah-daerah ini tidak puas, lantas mereka melakukan pemberontakan. Kemudian yang keempat, sebab yang keempat adalah masalah otonomi daerah. Yakni daerah-daerah minta supaya pemerintah pusat memberikan kelonggaran, keleluasaan kepada daerah-daerah untuk mengatur wilayahnya sendiri, mengembangkan wilayahnya sendiri, tidak harus menunggu dari pusat. Karena ternyata pusat dianggap tidak mampu untuk membangun daerah, maka silakan atau berikan kepada daerah untuk mengatur, mengembangkan, membangun negaranya, mengatur wilayahnya sendiri. Nah, ini tuntutan mereka agar daerah diberikan otonomi yang lebih luas, ya. Padahal sistem kita pada waktu itu memang sentralisasi, ya. Sistemnya memang seperti itu. Jadi daerah ya tetap harus sami'na wa ata'na, harus manut kepada ketentuan-ketentuan dari pemerintah pusat, ya. Itu semacam itu. Kemudian yang kelima, sebab yang kelima yang tidak kalah serunya adalah masalah komunis di Indonesia yang makin merajalela, ya. Masalah komunis di Indonesia yang semakin merajalela, akan tetapi pemerintah Presiden Soekarno tidak begitu peduli membiarkan pertumbuhan komunis yang ada di Indonesia. Ingat, sejak penjajahan Belanda, komunis itu pernah melakukan pemberontakan pertama 1926-1927. Komunis memberontak. Peristiwa ini terulang kembali setelah 20 tahun, 1948. Komunis memberontak lagi dengan terjadinya peristiwa Madiun. Oleh karena itu jangan dibiarkan ini komunis, sebab ideologi komunis tidak sesuai dengan Pancasila dasar negara Indonesia. Komunis itu ateis, kafir komunis itu. Ia tidak mempercayai adanya Tuhan. Ini konsep mereka. Nah, kayak seperti itu kok dibiarkan, ini tidak sejalan dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ingat, komunis itu tidak demokratis. Kenapa begitu? Setiap ingin mencapai cita-citanya, mereka selalu menggunakan cara kudeta. Ini yang perlu diperhatikan oleh bangsa Indonesia, oleh masyarakat Indonesia, atau kalian semuanya, para pelajar. Yang perlu Anda ketahui, tidak demokratis dan sesuai dengan negara kita. Yang kedua, komunis itu tidak nasionalis. Loh kok begitu? Iya. Sebab pusat komunis itu ada di Moskow. Sentralnya, pusatnya ada di Moskow. Itu adalah pusat dakwah komunis internasional atau Komintern, komunisme internasional, ada di Moskow. Oleh karena itu kiblat daripada komunis ketika akan membentuk pemerintahan Indonesia itu tidak berdasarkan Pancasila, akan tetapi mereka kiblatnya adalah ke Moskow. Maka tidak nasionalis. Lah ini yang perlu kita lawan. Ya, ini. Nah, hal-hal semacam itu pada waktu itu tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah, sehingga timbul kekecewaan di mana-mana, timbul kekecewaan di daerah-daerah, sehingga menyebabkan daerah-daerah ini kemudian sama ingin melepaskan diri dengan cara memproklamirkan daerah-daerahnya terlepas dari pemerintah pusat. Nah, anakku sekalian, itu diantaranya sebab-sebab peristiwa PRRI
Permesta. Ya, ini. Nah, peristiwa PRRI Permesta ini menjadi heboh, menjadi besar dan hampir meruntuhkan NKRI, hampir meruntuhkan negara kita. Itu karena apa? Yakni pada waktu itu daerah-daerah sudah terbentuk dewan-dewan daerah yang dipimpin oleh pimpinan militer yang ada di daerah itu. Sehingga situasi pada waktu itu memang luar biasa. Serem. Ya, ini. Nah, dewan-dewan yang dibentuk oleh para penguasa militer di daerah seperti apa? Satu di antaranya adalah terbentuknya Dewan Banteng yang ada di Sumatera Barat, yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Hussein, yang kemudian memproklamirkan berdirinya PRRI di Sumatera Barat. Kemudian yang kedua adalah Dewan Gajah yang ada di Medan. Ini dipimpin oleh Kolonel Simbolon. Yang ketiga, Dewan Garuda di Sumatera Selatan dipimpin oleh Letnan Kolonel Barlian. Dewan Manguni di Manado dipimpin oleh Letnan Kolonel Vince Sumual. Ini dewan-dewan daerah yang ada pada waktu itu yang memperburuk daripada kondisi keamanan di daerah pada waktu itu, yang akhirnya kemudian puncaknya muncullah PRRI Permesta. Ya. Ini. Nah, karena PRRI Permesta itu sangat membahayakan, mengancam integrasi bangsa, maka kemudian pemerintah segera bertindak. Ya, ini apa tindakan pemerintah? Yakni diantaranya pertama, untuk menumpas PRRI, pemerintah mengirimkan operasi militer yang disebut dengan Operasi Tegas yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Kaharudin Nasution. Ini untuk daerah Riau. Kemudian Operasi 17 Agustus yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Yani, yang kemudian nama beliau dijadikan nama Bandara Ahmad Yani Semarang. Beliau ditugaskan di Sumatera Barat. Kemudian yang ketiga, Operasi Sabta Marga, Operasi Sabta Marga di Sumatera Utara. Ini dipimpin oleh Brigjen Jati Kusumo. 4. Operasi Sadar di Sumatera Selatan dipimpin oleh Letnan Kolonel Ibnu Sutowo. Yang kelima, yaitu operasi-operasi yang dijalankan oleh militer atau TNI ini akhirnya kemudian satu persatu daerah-daerah yang berusaha ingin memisahkan diri akhirnya kemudian jatuh ke tangan pemerintah lagi, dan pemberontakan-pemberontakan yang ada di daerah kemudian satu persatu bisa ditangani. Ini operasi PRRI. Kemudian untuk menumpas Permesta, maka pemerintah diantaranya menerjunkan satu Operasi Sabta Marga 1 di Sulawesi Utara, bagian tengah, dipimpin oleh Letnan Kolonel Sumarsono. Yang kedua, Operasi Sabta Marga 2 di Sulawesi Utara, bagian selatan, yang dipimpin oleh Agus P. Ya, ini dipimpin oleh Agus P. Kemudian 3, Operasi Sabta Marga ketiga di Kepulauan Sebelah Utara, yaitu sebelah utara Manado, dipimpin oleh Letnan Kolonel Maginder. 4. Operasi Sabta Marga 4 di Sulawesi Utara, bagian tengah, dipimpin oleh Letnan Kolonel Rukmintro Hendraningrat. 5. Operasi Mena dipimpin oleh Letnan Kolonel Peter di Jailolo. Ya, ini operasi-operasi militer untuk menumpas PRRI Permesta. Dan yang terakhir adalah Operasi Mena 2 dipimpin oleh Letnan Kolonel KKO Hun Hol di lapangan udara Morotai.
Anakku, itu diantaranya operasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk menumpas PRRI. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan peristiwa lainnya yang tidak kalah penting dan tidak kalah heboh dan horor adalah peristiwa G30 SPKI 1965.